Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Timakauli, biasa dipanggil Gina. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Prodi Akuntansi jurusan 3. Nah, kali ini teman-teman saya akan mempersembahkan video tentang IPO atau Initial Public Offering. Kalau jika teman-teman ingin mengetahui materi tersebut, selamat menyaksikan. Pengertian IPO atau Initial Public Offering. IPO dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penawaran saham perdana. IPO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada investor umum atau masyarakat publik. Kemudian perusahaan yang melakukan Initial Public Offering atau IPO disebut sedang go public. Kemudian sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau disebut juga prospektus. Nah, teman-teman, tujuan dari IPO atau Initial Public Offering itu mengapa suatu perusahaan mau melepas atau menjual sahamnya ke publik atau masyarakat. Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan IPO. Di antaranya adalah mendapatkan dana murah, kinerja keuangan perusahaan lebih baik, potensi pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan citra perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhannya. Kemudian keuntungan dari IPO atau Initial Public Offering. Pertama, akses terhadap pendanaan di pasar saham. Kedua, tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. Ketiga, menumbuhkan profesionalisme. Keempat, meningkatkan image perusahaan. Kelima, likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang saling menguntungkan. Keenam, menumbuhkan loyalitas perusahaan. Ketujuh, meningkatkan nilai perusahaan. Kedelapan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dan terakhir, insentif terhadap pajak. Dan terakhir yang paling penting, penunjukan profesional eksternal. Untuk membantu perusahaan dalam proses IPO atau Initial Public Offering, perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut. Pertama, penjamin emisi efek atau underwriter yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. Kedua, akuntan publik, ialah yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Ketiga, konsultan hukum, yaitu yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum. Keempat, notaris, ialah yang akan membantu dalam melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akte-akte dan perjanjian. Kelima, penilai, ialah apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen. Dan terakhir, biro, administrasi efek, ialah yang akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan.